Dan memasuki bulan Juli Agustus sampai September, kawasan dataran tinggi Dieng di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah mengalami kondisi cuaca dingin hingga -3 derajat Celcius. Nah, kondisi suhu dingin ini mengakibatkan embun yang ada di rumput dan juga tanaman petani membeku menjadi es atau warga lokal menyebutnya embun upas. Seperti inilah kondisi pemandangan di kawasan Candi Arjuna di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Hamparan rumput yang sebagian menguning ini disebabkan karena sebelumnya terkena embun upas atau embun es. Nah, Rabu pagi suhu di dataran tinggi Dieng di angka 10 derajat Celcius. Nah, di suhu ini embun tidak mengeras menjadi es. Keberadaan embun es menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sejumlah wisatawan dari Semarang, Solo, Jakarta sejak pagi sudah mendatangi kawasan Candi Arjuna untuk melihat secara langsung fenomena embun es. Tapi kali ini tidak beruntung karena embun es tidak muncul. Ya, dan kita akan mengetahui seperti apa sih fenomena embun es yang terjadi di kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Kita sudah tersambung dengan koresponden CNN Indonesia, Roby Sofwan Amin. Roby, selamat pagi. Tampaknya ada kedinginan. Bagaimana situasi sebenarnya di sana? Kalau kita kan kedinginan karena pendingin ruangan di studio. Kalau di Dieng seperti apa, Roby? Iya, iya, selamat pagi Lia. Benar sekali kalau normal saja kalau di Dieng itu cuacanya atau hawanya memang sudah dingin. Nah, apalagi di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus sampai puncaknya di bulan September ini hawa dinginnya itu tambah kalau di Dieng. Kalau kita di bawah saja hari ini kan masyarakat sampai di Jakarta yang panas lagi ngalami hawa dingin ya. Kalau di Dieng yang sudah biasa dingin ini, wah dinginnya tambah. Bahkan kalau menurut data dari UPT Dieng, kemarin pemantauannya itu sampai -3 derajat. Nah, ini berawal dari pertengahan bulan Juni, sekitar tanggal 17 itu sudah mulai muncul, suhunya turun, kemudian di permukaan ada di embun itu mengeras menjadi es. Nah, dampak dari embun es itu sendiri seperti di kawasan Candi Arjuna ini, mungkin bisa dilihat ya, hamparan rumput ini yang awalnya hijau, ini sebagian masih hijau, ini terkena embun es, akhirnya dia mengering, maka warga lokal masyarakat Dieng menyebut embun es itu menjadi embun upas, karena dalam bahasa Jawa, upas itu adalah racun yang mematikan. Nah, ini di kawasan hamparan, di kawasan Candi Arjuna. Nah, kalau saya coba lebih detail lagi, saya ajak ke ini, rumput-rumput ini lihat. Ini kalau suhunya turun, bawah ini coba kita lihat lebih detail ya. Nah ini nih, di ujung-ujung ini kan ada embun-embun ini. Nah ini, air. Nah, ini kalau kondisi suhunya turun sampai 1 derajat, apalagi sampai -3 itu, dia mengeras. Bahkan di permukaan daun itu bisa diambil itu esnya. Nah, fenomena ini tentunya menjadi daya tarik ya bagi wisatawan yang pagi tadi saya ketemu dari Solo, dari Semarang, dari Jakarta, rombongan. Mereka ingin melihat secara langsung fenomena alam embun es di kawasan dataran tinggi Dieng. Tetapi pagi ini suhunya hanya sampai 10 derajat, sehingga embun esnya tidak bisa terlihat. Nah, selain suhu yang rendah, ternyata ada faktor lain, Lia, yaitu kondisi angin. Kalau suhunya rendah tetapi angin berhembus, itu esnya tidak muncul. Tetapi kalau suhunya rendah sampai 1 derajat saja, atau 0, bahkan kalau sampai -3 itu, kondisi anginnya itu sangat tenang, maka itu akan indah sekali pagi-pagi hamparan esnya buat wisatawan. Tapi kalau buat petani ini, karena ini embun upas ya, jadi buat petani nih, di samping ini ada tanaman kentang petani, ini mereka terdampak. Kalau tanaman yang sudah kena embun es atau embun upas ini, daunnya akan menghitam. Tapi mereka sudah punya cara atau strategi untuk bisa mengatasi masalah embun es ini setiap bulan Juni, Juli, Agustus sampai
di puncaknya nanti September. Nah, mereka itu menyiapkan tandon air di sekitar tanaman kentang mereka. Jadi pada saat pagi itu mereka akan mencoba mencairkan es itu dengan cara disemprot, kemudian itu bisa menghilangkan dan bisa paling tidak menyelamatkan tanaman kentang mereka. Itu, tapi dia yang tetap dingin dan tetap menyenangkan, Lia. Wisatawan begitu Robi ya, wisatawan menyukai hal ini. Tapi kalau warga di sana agak sedikit kesulitan dengan cuaca yang seperti ini ya Robi ya? Iya jelas lah, kalau wisatawan kan karena semenjak fenomena ini muncul di pemberitaan ya, termasuk kita yang sering rutin hampir setiap tahun kita menyampaikan informasi tentang ini, sehingga publik juga penasaran, apalagi ini liburan ya, jadi ini penasaran, mereka ingin datang ke tempat ini untuk menikmati fenomena alam embun es buat wisatawan, dan ini memang cukup menjadi daya tarik ya. Saya Kepala UPT menyampaikan bahwa fenomena embun es di bulan Juni, Juli, Agustus sampai puncaknya nanti September itu mereka wisatawan banyak yang sengaja datang untuk datang ke tempat ini. Selain itu juga tempat-tempat lain seperti Puncak Sikunir, Gunung Prau dan seterusnya ini juga menjadi destinasi wisatawan jauh ya dari Jakarta, dari luar kota. Tetapi ini fenomena ini khusus di bulan ini apalagi liburan ini benar-benar menjadi satu ikon lagi ya buat Dieng, agar ya warga itu ada sesuatu yang dicari dan nggak semuanya beruntung ya, artinya kalau sudah jauh-jauh sampai sini kayak tadi saya berbincang dengan wisatawan dari Solo, dia datang sengaja dari sana malam sampai sini dipasin pagi jam 5 udah sampai sini nggak beruntung karena suhunya hanya di 10 dan nggak bisa menikmati. Dan ya beberapa ada yang beruntung sampai sini bisa menikmati, bisa bersuah foto ya sama dengan keluarga sekaligus langsung megang gitu. Kalau di Jawa ini kan nyari salju susah ya, paling nggak di sini mewakili lah, kita bisa menikmati fenomena es, hamparan di suasana dingin sambil menikmati minuman yang hangat, Lia. Baik, masih terkait cuaca dingin begitu Robi, apakah Anda memiliki informasi dengan cuaca yang dingin seperti ini namun sudah sering begitu ya, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan warga di sana begitu, ada dampaknya tidak Robi? Ya tentunya kalau secara kesehatan saya secara umum saja ya, secara umum kalau kesehatan tidak berdampak yang artinya membuat persoalan yang cukup serius gitu. Tetapi tentunya bagi semua orang itu tidak cukup bisa tahan dengan hawa dingin ya. Ada beberapa yang nggak tahan dengan dingin, alergi. Kalau kena dingin dia mengalami gatal-gatal. Kayak tadi saya pas pagi sampai sini itu ngerasa dingin, bagian kakinya rasanya gatal gitu. Terus ada lagi mungkin untuk yang persendian ya. Kayak saya tangan sebelah kiri ini pagi tadi cukup kena dingin, agak pegel gitu. Ya hanya sebatas itu ya, persoalan-persoalan atau dampak terhadap kesehatan. Ada dampaknya bagi mereka yang nggak kuat dan nggak tahan dengan dingin, tetapi dampak ini tidak menjadi hal yang harus ditangani secara serius gitulah. Paling yang cukup antisipatif itu petani kentang. Kalau wisatawan oke, warga sekitar juga sudah cukup beradaptasi karena mereka sudah tinggal di sini lama. Tetapi bagi para petani awalnya ini menjadi momok, bahkan sampai disebut sebagai embun upas itu. Karena upas itu racun, jadi dia mematikan. Tetapi belakangan mereka berkembang teknologinya, mendapat pendampingan juga dari pertanian, sehingga meskipun di cuaca yang cukup ekstrim, mereka masih tetap berani untuk menanam kentang dan mereka sudah menyiapkan ini tandon-tandon air yang hijau-hijau itu untuk bagaimana mengantisipasi ketika embun es atau embun upas ini turun, mereka langsung cepat mengantisipasi agar tanamannya tidak mati dan rugi, Lia. Baik.
Terima kasih Roby Sofwan melaporkan dari kawasan Dieng. Selamat berdingin-dingin, tapi tentunya juga penuh persiapan ya Roby. Selamat pagi. Iya, oke. Selamat pagi, makasih Lia.